Mobil Maybach hitam berhenti di depan Jiangcheng Hotel. Seorang anak muda dengan wajah tidak biasa dan memakai jas turun dengan cepat dari mobil. Orang itu adalah manajer utama dari perusahaan besar Chu Kenichu. Dia langsung pergi ke lift dan naik ke lantai teratas hotel. Ini adalah tempat tinggal jangka lama adiknya, Kelvin Chu. Meskipun dia yang datang ke tempat ini, tapi tetap harus melewati pemeriksaan yang ketat. Tapi sampai sekarang, dia belum mendapat pemeriksaan, karena orang-orang yang menjaga pos, semua petugas dikerahkan untuk bertahan dari Mad Knife Gang, melakukan pertahanan terakhir. Meskipun pelayan terendah dari Jiangcheng Hotel, mereka juga tahu King of Underworld yang tinggal lama di lantai teratas itu, sudah mau mengalami jalan buntu. Mereka bergosip diam-diam, menunggu akhir dari Kelvin Chu. Brak, Kenny Chu langsung membuka pintu kamar, terlihat adiknya duduk di depan jendela sedang bengong. Dia menarik napas dalam, lalu mengeluarkan beberapa dokumen dan tiket pesawat, aku sudah mengaturnya. Cepat keluar negeri, untuk sementara waktu menyembunyikan diri. Aku masih bisa kemana? Kelvin Chu tidak membalikkan kepala dan berkata dengan pahit. Aku sudah telepon dengan ayah, kamu boleh pergi ke sana dulu, kata Kenny Chu. Ayah, aku tidak mau. Kelvin Chu menggeleng. Adikku, sudah sampai sekarang ini, kamu jangan keras kepala lagi. Meskipun ayah tidak terlalu bisa diandalkan, tapi setidaknya dia tidak akan menyakiti anak kandungnya sendiri, bujuk Kenny Chu. Seumur hidup ini aku tidak akan memaafkannya. Kelvin Chu berkata dengan dingin. Mendengar itu, Kenny Chu kehabisan kata-kata. 3 tahun yang lalu, saat itu, perusahaan besar Chu, masih diatur oleh ayahnya. Sayangnya, karena ayahnya terlalu sembarangan dan diktator dalam mengambil keputusan, tidak mendengar saran dari pejabat-pejabat perusahaan, dia terkena jebakan Anderson Mo, yang menyebabkan perusahaan besar Mo hampir saja bangkrut. Dalam bisnis, saling membohongi adalah hal yang wajar. Jangan melihat tampang Anderson Mo yang baik, tapi sebenarnya pria itu pandai membuat jebakan, dan menunggu orang untuk melompat masuk ke dalamnya. Saat itu, perusahaan besar Mo sedang dalam keadaan darurat. Pars pemegang saham yang melihat keadaan menjadi buruk, segera menarik kembali saham mereka. Yang paling mengesalkan adalah, sang ayah juga merasa tidak berdaya. Tanpa perkataan apa-apa, sang ayah langsung pergi ke luar negeri, meninggalkan sisa-sisa kehancuran kepada dua bersaudara Chu, tidak kembali lagi. Karena perusahaan tidak ada pemimpin, maka terpaksa Kenny Chu menjadi manajer utama perusahaan. Selanjutnya, karena bakat bisnis Kenny Chu yang tinggi, dia menemukan sebuah kesempatan dan menyelamatkan perusahaan besar Chu yang sudah mau bangkrut. Sejak itu, Kenny Chu menjadi pemimpin utama perusahaan besar Mo. Dia melakukan serangkaian perubahan, dan menjadikan perusahaan besar Mo sebagai musuh. Jujur saja, Kenny Chu tidak menyalahkan tindakan ayahnya, malah jika dilihat lagi, dia sedikit berterima kasih pada ayahnya. Kalau ayahnya tidak pergi, juga tidak tiba-tiba mundur, maka mana mungkin dia mempunyai kesempatan untuk latihan. Tapi, sifat adiknya, Kelvin Chu, lebih emosional dan tidak dapat melihat adanya keuntungan dari kejadian itu. Kelvin Chu membenci ayah, membenci sampai ke tulang-tulangnya. Kalau menyuruhnya bersembunyi di ayah sana, memang agak menyulitkannya. Bagaimana kalau kamu menetap sebentar di Singapura? Kenny Chu berkata dengan ragu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kelvin Chu berkata dengan datar. Mata Kenny Chu menyuram, adikku, kamu seharusnya tahu kota Jiangcheng sudah tidak bisa menerima kamu lagi. Kalau terus berada di sini, kamu akan mati. Robert adalah orang seperti apa, kamu seharusnya lebih jelas dariku. Permukaannya baik, tapi sangat kejam. Orang yang menghalanginya akan mati. Setelah diam lama, Kelvin Chu memberikan penilaian itu. Benar, dia adalah orang seperti itu. Kalau mau menilai orang, paling jelas kalau menjadi lawannya. Kenny Chu menganggukkan kepala. Setelah berhenti sesaat, Kenny Chu terus berkata, karena kamu sudah mengerti seperti apa Robert Q itu, mumpung dia tidak ada di kota Jiangcheng, kamu seharusnya cepat pergi. Kalau dia sudah kembali, kamu mau kabur pun sudah tidak sempat lagi. Kakak, aku tidak akan pergi. Kelvin Chu menegaskan. Sebenarnya kamu mau ngapain? Kenny Chu menyipitkan mata dan bertanya.
Mumpung Robert tidak berada di kota Jiangcheng, aku ingin membantumu membunuh satu orang, kata Kelvin Chu. Kenny Chu terkejut, siapa? Orang yang paling ingin kamu bunuh, jawab Kelvin Chu. Mendengar itu, Mats Kenny Chu saja bergetar. Dia mengerti maksud adiknya, juga tahu keputusan yang adiknya buat ini, sangatlah pasti. Adikku, seberapa yakin kamu? Menarik napas dalam, Kenny Chu bertanya. Selama Robert tidak ada, aku mempunyai keyakinan penuh. Kelvin Chu berkata dengan percaya diri. Di kota Jiangcheng, Robert memiliki asisten bernama Sandy. Kabarnya kemampuan orang itu tidak lebih rendah dari Robert. Ada orang itu yang menjaga pos, kamu tidak mungkin dapat berhasil. Kenny Chu mencoba membujuk. Sandy, mendengar nama itu, Kelvin Chu merasa kesal. Kemunculan Sandy menghancurkan kesetaraan Mad Knife Gang dan Kelvin Chu. Pada awalnya, Sandy tidak menarik perhatian Kelvin Chu. Tapi beberapa waktu yang lalu tidak tahu ada apa dengan Sandy. Setiap kali Mad Knife Gang merebut daerah kekuasaan, orang itu pasti akan ikut. Selain itu, performa orang itu yang paling semangat. Yang paling penting adalah kemampuan Sandy melebihi perkiraan semua orang. Underworld kota Jiangcheng yang Kelvin Chu kuasai selama 3 tahun, mempunyai banyak petarung hebat. Orang yang jago bertarung setidaknya ada ratusan. Tapi orang-orang ini, siapapun itu, di tangan Sandy akan kalah kurang dari 3 jurus. Markas utama dikalahkan, membuat Kelvin Chu terpukul berat. Selama ada Sandy, Mad Knife Gang selalu dapat merebut daerah kekuasaan dari tangan Kelvin Chu. Dengan kalimat lain, kalau tidak ada Sandy, Kelvin Chu juga tidak akan kalah secepat ini. Tenang saja. Kalau Robert ada di kota Jiangcheng, aku mungkin akan takut. Tapi hanya Sandy seorang diri. Seharusnya dengan jurus memisahkan diri, dia tidak akan sempat. Kelvin Chu berkata dengan yakin. Kenny Chu menghela napas, apa harus melakukan sampai sejauh ini? Adikku, kamu jelas-jelas bisa pergi. Ada pepatah yang mengatakan, selama masih hidup maka. Sudah, jangan katakan lagi. Aku bukan ayah, aku tidak akan kabur. Kelvin Chu berkata dengan tegas. Bok, aku mengerti. Tatapan Kenny Chu menjadi rumit. Adikku, apa ini terakhir kali kita bertemu? Tenang saja kakak, aku tidak bodoh. Kalau ada kesempatan untuk kabur, aku juga akan pergi jauh-jauh. Orang yang pernah menjadi King of Underworld itu tersenyum dan menunjukkan senyuman yang sesuai di usianya, hanya saja. Kalau aku tidak keluar, maka masalah selanjutnya, kuserahkan padamu ya kak. Asalkan orang itu aku habiskan, maka dengan kemampuanmu, perusahaan besarmu seharusnya tidak dapat bertahan lebih dari 1 bulan. Sampai nanti, ingat tulis surat dan bakar padaku. Jangan katakan kalimat buruk seperti itu. Kenny Chu memandangnya dengan tatapan sedih. Ya sudah, mal kita bersulang demi masa depan keluarga Chu kita. Kelvin Chu mengeluarkan anggur yang sudah tersimpan lama. Kenny Chu tidak tahu dia keluar dari Jiangcheng Hotel dengan perasaan seperti apa. Dia duduk di atas mobil, dan diam untuk waktu yang lama. Adiknya, demi bisnis perusahaan besar Chu, tidak kabur, dan lebih rela untuk mati. Dari dulu, Kenny Chu merasa dirinya adalah orang yang sangat hebat. Dari ayahnya yang tidak bertanggung jawab, dia melanjutkan perusahaan besar Chu, dan kehidupannya seperti berubah total. Hanya dalam waktu 3 tahun, perusahaan besar Chu yang awalnya sudah mau bangkrut kembali bangkit, bahkan beberapa kali membuat perusahaan besar Mo kesulitan. Dalam segi bisnis, Kenny Chu tidak merasa, serigala tua Anderson Mo itu, lebih baik dari dirinya. Hanya dalam waktu setengah tahun, Kenny Chu mempunyai keyakinan bisa menghancurkan perusahaan besar Mo, lalu menikahi Alice Mo, pada akhirnya menguasai faktor ekonomi di kota Jiangcheng, membuat keluarga Chu menjadi salah satu dari keluarga berpengaruh. Ini adalah rencana Kenny Chu. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Hingga Robert Kyu muncul. Orang itu, dengan waktu sangat cepat, menstabilkan perusahaan besar Mo, membuatnya menjadi papan kuat tidak bisa dirusakkan. Selanjutnya, orang itu juga menghancurkan bagian dalam koalisi pembunuh di Provinsi Yi, membuat ayah dan anak perusahaan besar Mo tidak ada kesempatan untuk dibunuh lagi.
Setelah itu, dengan trik-trik tertentu, Robert Kyu membuat perusahaan obat City Pharmacy yang berada di kota Jiangcheng memihak mereka dan dengan cepat menguasai semua toko obat yang ada di pasaran. Salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Ye, bahkan keluarga Cheng, yang menguasai kota Jiangcheng karena kehebatan Robert Kyu, juga mulai memihak pada keluarga Mo. Kemudian lagi, masalah obat baru perusahaan besar Mo, juga karena ada Robert Kyu, dapat dipecahkan dengan mudah. Sejak masalah obat baru, penguasaan perusahaan besar Chu terhadap pasar obat di kota Jiangcheng sangat jelas kurang baik dibandingkan perusahaan besar Mo. Yang paling membuat Kenny Chu tidak tahan adalah Alice Mo menjadi tunangan Robert Kyu. Dalam rencananya, setelah menghancurkan perusahaan besar Mo, dia akan memaksa Alice Mo untuk menikah dengannya. Kenny Chu tidak percaya dengan cinta. Tapi dia suka dengan Alice Mo. Bukan hanya dengan tampilan wanita itu, lebih banyak karena kemampuan wanita itu dalam hal menciptakan obat. Pernikahan memang pada dasarnya adalah suatu transaksi yang menguntungkan diri sendiri. Melalui pernikahan akan membuat Alice Mo menetap di sisinya dan dia akan mendapat banyak keuntungan. Namun, kenyataan menamparnya dengan keras. Sejak Robert Kyu muncul, rencana yang dia bas terhadap perusahaan besar Mo, satu pun tidak ada yang berhasil. Yang awalnya merupakan miliknya, juga direbut oleh Robert Kyu. Ya sudahlah ya kalau hanya itu. Tapi sekarang, Robert Kyu mengulurkan tangan kepada adiknya, Kelvin Chu. Seperti saat dia berdiskusi dengan Kelvin Chu di lantai teratas Jiangcheng Hotel, hanya lawan yang paling mengerti lawannya adalah orang seperti apa. Kenny Chu pernah bertemu beberapa kali dengan Robert Kyu. Ada beberapa kali yang pertemuan karena bisnis, termasuk lawan juga. Mengenai penilaian terhadap Robert Kyu, pandangan dia terhadap adiknya sama, Robert Kyu adalah orang yang kejam dan akan membunuh orang yang menghalanginya. Orang seperti Robert Kyu, selalu bersikap sangat bok pada orang-orang di sekelilingnya. Tentu saja, karena Robert Kyu membutuhkan orang-orang itu untuk membantunya. Kalau tidak bersikap bok, mana mungkin orang-orang itu akan membantunya dengan sepenuh hati. Bersikap bok pada orang, pada dasarnya karena diri sendiri, demi keuntungan diri sendiri. Kebalikannya, berhadapan dengan musuh orang seperti Robert Kyu, tidak akan main-main. Sekarang Kelvin Chu sudah kehilangan kekuasaannya, dan begitu Robert Kyu kembali ke kota Jiangcheng, pasti akan mati. Bahkan, Robert Kyu tidak perlu kembali ke kota Jiangcheng. Cukup ada Sandy saja. Jelas-jelas tahu adik sendiri akan mati, dia sebagai kakak malah hanya bisa melihat bahkan menyetujui. Kenny Chu pertama kali menyadari, dirinya sangatlah lemah. Lemah sampai adik sendiri tidak dapat dia lindungi. Dia membenci dirinya yang seperti ini. Tapi malah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang lemah tidak dapat berbuat apa-apa pada yang kuat. Kalau yang kuat ingin membunuhmu, bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Aku benar-benar sangat lemah. Kenny Chu mengulurkan tangan dan menangkap udara dalam mobil yang gelap namun malah tidak menangkap apapun. Keesokan harinya, sebuah informasi memenuhi underworld kota Jiangcheng. Malam ini Kelvin akan muncul sendiri dengan bawahan-bawahannya dan memulai pertandingan penentuan terakhir dengan Mad Knife Gang. Semuanya dibuat heboh. Ya ampun, beneran. Kelvin akan turun tangan sendiri. Beberapa waktu ini dihajar habis-habisan oleh Mad Knife Gang. Akhirnya dia tidak tahan juga. Kelvin sekarang sudah menjadi tikus kecil kali. Memangnya masih ada yang mengikutinya. Jangan memandang remeh Kelvin. Dia dulu adalah King of Underworld, kemampuannya hebat juga. Tapi rasanya tidak banyak lagi, paling banyak ratusan orang. Hanya beberapa orang itu, mana mungkin bisa mengalahkan Mad Knife Gang. Benar-benar kasihan. Beberapa bulan yang lalu, King of Underworld yang tidak tertandingi, menjadi seperti sekarang ini. Perkembangan Mad Knife Gang benar-benar sangatlah cepat. Kita tunggu untuk melihat pertunjukan saja. Setelah malam ini, ketua di kota Jiangcheng sepertinya akan berubah. Banyak orang yang diam-diam mendiskusikan masalah ini. Setelah Mad Knife Gang mengetahui hal ini, orang-orang dalam gang langsung senang.
Meskipun Mad Knife Gang menguasai underworld kota Jiangcheng, tapi julukan Kelvin Chu sebagai King of Underworld kalau belum direbut maka kota Jiangcheng belum termasuk milik mereka. Akhirnya, setelah sampai pada saat-saat untuk penentuan terakhir, kalau bilang tidak semangat tentu tidaklah mungkin. Mengenai kemenangan akan menjadi milik siapa, sudah sangat jelas. 4 ministri 8 komander Kelvin Chu kebanyakan sudah mati. Sekarang di saat-saat terakhir, hanya bisa dikumpulkan tidak sampai 500 orang. Jumlah orang itu, bagi Mad Knife Gang, bukanlah apa-apa. Bahkan, Mad Knife Gang tidak perlu bergerak semua. Hanya perlu mengutus anggota dari 10 markas, sudah cukup untuk menghadapi pertempuran ini. Tapi, demi menunjukkan kehormatan dan ritual, Crazy Sword sebagai ketua memutuskan, dia dan 10 markas, juga anggota paling hebat, Sandy, semuanya akan ikut bertarung, malam ini wajib memenangkan semua underworld kota Jiangcheng. Setelah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan malam ini, Crazy Sword berjalan masuk ke kantor, lalu duduk di atas sofa dan tersenyum sambil berkata pada Sandy, "Kakak Sandy, kamu juga sudah tahu bukan? Kelvin sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Dia memutuskan untuk memulai pertarungan terakhir. Mad Knife Gang kita juga akhirnya bisa naik ke posisi utama." Sandy merokok dan mengangkat kakinya, duduk di atas sofa sambil berpikir bingung, naik ke posisi utama adalah masalah yang pasti, hanya cepat atau lambat saja. Tapi aku merasa ada yang aneh. Apanya yang aneh? Crazy Sword segera bertanya. Kelvin sebenarnya bisa kabur. Keadaan sekarang ini, semua orang juga jelas. Ya sudah kalau tidak kabur, tapi kenapa dia membuat masalah ini sampai diketahui satu kota? Sandy berpikir keras. Dia adalah King of Underworld. Mungkin karena harga dirinya tidak mengizinkan dia untuk kabur. Ini namanya lebih rela hidupnya berakhir daripada tidak mempunyai harga diri. Crazy Sword tanpa bisa ditahan tertawa. Tapi, aku tetap merasa ada yang aneh. Sandy menggeleng. Kalau begitu bagaimana? Crazy Sword mencoba mencari tahu. Meskipun dia adalah ketua gang, tapi dia mengerti jelas dengan kemampuannya, ingin dalam waktu yang begitu singkat menurunkan Kelvin Chu itu adalah hal yang tidak mungkin. Keberhasilan Mad Knife Gang berhubungan erat dengan orang di hadapannya ini. Dia menghormati kemampuan Sandy, lebih mengerti lagi kalau kehadiran Sandy mewakilkan seseorang. Benar orang itu adalah Robert Kyu. Karena itu, Scott memutuskan keputusan besar Crazy Sword akan selalu bertanya pada pendapat Sandy. Hanya setelah Sandy setuju, dia baru bisa mulai bergerak. Kali ini, Sandy berulang kali mengatakan ada yang aneh. Seorang petarung hebat seperti Sandy, mempunyai kemampuan hebat dalam mendeteksi bahaya. Crazy Sword tidak mungkin, juga tidak berani untuk mengabaikan. Bisa bagaimana lagi? Kita tetap harus bertarung, tapi juga harus hati-hati. Jangan semuanya pergi. Tinggalkan beberapa anak buah yang hebat untuk menjaga markas. Untuk mencegah si Kelvin menyerang tiba-tiba. Mengenai hal lain, kita tentukan nanti saja. Sandy mengangkat bahu dan mengatakan sambil tersenyum. Benar juga. Crazy Sword berkata sambil tersenyum santai. Setelah malam ini, kamu adalah King of Underworld yang baru, kata Sandy sambil menepuk bahu Crazy Sword. Crazy Sword berkata dengan senang, ini semua berkat Tuan Kyu dan kakak Sandy. Setelah naik ke posisi tertinggi kota Jiangcheng, apa rencanamu? Apa yang akan kamu lakukan terhadap Mad Knife Gang? Sandy tiba-tiba bertanya. Tentu saja seperti biasa. Dengan stabil dan terus maju. Crazy Sword berkata dengan pasti. Kalau kamu berpikir seperti itu, salah. Sandy menggelengkan kepala. Mendengar itu, Crazy Sword sedikit bingung. Kalau tidak seperti biasa, masa harus membubarkan? Tapi dia tidak akan mungkin mengatakan hal itu. Dia bertanya dengan sedikit takut, ini adalah pertama kalinya aku membentuk gang, masih banyak yang aku tidak tahu. Kalau menurut kakak Sandy, apa langkah selanjutnya? Perkataan Sandy terhenti, pada akhirnya dia berkata, setelah kamu naik ke posisi itu, kamu pasti akan mengerti. Kamu adalah ketuanya, kedepannya akan ada banyak grup besar yang akan kamu atur. Banyak hal yang akan kamu lalui sendiri.
Tidak perlu diajari olehku, kamu akan tahu apa langkah selanjutnya. Crazy Sword menangkap maksud dari perkataan Sandy, dan tanpa sadar terkejut, kakak Sandy, kamu mau pergi. Aku masuk ke Mad Knife Gang karena membantu bosku. Sekarang Mad Knife Gang sudah mau mencapai puncak, tugasku juga sudah selesai. Sandy berkata sambil tersenyum. Jangan dong. Kalau tidak ada kakak Sandy, kemampuan bertarung Mad Knife Gang akan berkurang setengah. Crazy Sword segera berkata. Kedepannya kamu akan mengerti. Sebuah gang besar, semakin berkembangnya ke belakang, tidak perlu bertarung lagi. Sandy berkata seperti menunjukkan maksud tertentu. Jam 6 sore, kantor polisi kota Jiangcheng. Setelah makan malam, semua polisi di kota Jiangcheng berkumpul di lapangan kantor polisi. Dihitung secara kasar, polisi yang berdiri di lapangan kira-kira ada ribuan. Itu belum termasuk polisi yang ada di perbatasan dan desa-desa. Karena malam ini Kelvin Chu akan bertarung dengan Mad Knife Gang, maka demi menjaga keamanan kota Jiangcheng, polisi tidak akan diam saja. Kantor Komandan. Di atas kursi, Andrik Guan menatap informasi pertarungan kedua belah pihak dan mendengus. Komandan, orang-orang kami sudah bersiap, Ketua Tim Investigasi Kriminal, Stephen Kin berkata. Posisi itu, sebenarnya awalnya dimiliki oleh Magi Fang. Sejak dia dipindahkan ke kota Jingzhou, Stephen Kin menggantikan posisinya itu. Setelah mereka selesai, kita hanya tangkap sisi yang kalah, kata Andrik Guan. Kalau seperti itu, takutnya tidak bisa memberikan pertanggungjawaban bagi kepala kota dan masyarakat. Stephen Kin ragu sesaat dan mengutarakan pendapat. Kita tangkap beberapa dari yang menang untuk pencitraan saja. Suruh mereka bekerja sama sebentar. Setelah masalah ini agak reda, kita baru lepaskan mereka, kata Andrik Guan. Bok, aku mengerti. Stephen Kin mengangguk, tidak banyak berkata lagi dan segera keluar dari kantor. Pandangan Andrik Guan terarah keluar dengan mata menyipit. Dialah yang mengangkat Kelvin Chu ke posisi itu. Dalam 3 tahun ini, Andrik Guan dan Kelvin Chu selalu bekerja sama diam-diam. Apapun yang terjadi di Underworld, semuanya berada dalam kontrol polisi. Hal ini, sepertinya tidak ada yang tahu. Tapi di beberapa bulan lalu, kemunculan Robert Kyu, membuat posisi Kelvin Chu goyah. Kemudian, Mad Knife Gang menjadi semakin kuat, juga membuat Kelvin Chu semakin tidak berdaya. Sebagai pendukung Kelvin Chu, penguasaan Andrik Guan di Underworld kota Jiangcheng, seiring melemahnya Kelvin Chu, juga semakin lemah. Hal seperti ini, yang paling Andrik Guan tidak ingin lihat. Melalui pengamatan serius, setelah menimbang keuntungan dan kekurangan, Andrik Guan tidak ragu untuk membuang Kelvin Chu, tidak lagi menyediakan bantuan apapun. Setelah kehilangan bantuan dari Andrik Guan, kejatuhan Kelvin Chu semakin cepat hingga sekarang sudah mau jatuh. Bagi Andrik Guan, Kelvin Chu adalah pion yang dia bantu. Begitu kehilangan keuntungan, dia bisa memelihara King of Underworld yang baru, yang dapat membantunya mengontrol Underworld kota Jiangcheng. Jadi artinya, pertarungan Kelvin Chu dan Mad Knife Gang malam ini, dia tidak peduli siapa yang akan menang. Kalau Mad Knife Gang menang, maka dia akan membantu Mad Knife Gang. Kalau Kelvin Chu menang, maka dia akan lanjut membantu Kelvin Chu. Mengenai apakah Kelvin Chu akan dendam atau tidak, itu tidaklah penting. Yang penting adalah Andrik Guan memiliki kekuasaan dan mengontrol sumber daya. Meskipun Kelvin Chu mempunyai dendam, memangnya kenapa? Kalau ingin terus berkecimpung di kota Jiangcheng, maka turuti kata-kataku dan menjadi anjingku. Kalau tidak mau dengar, maka aku akan memelihara anjing lain yang patuh. Dari keadaan sekarang, Kelvin Chu seharusnya sudah akan tamat. Sekarang Andrik Guan mulai berpikir, menggunakan trik apa baru bisa membuat Mad Knife Gang menuruti kata-katanya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, Andrik Guan tahu, gang baru seperti ini, kalau mendapat keberhasilan besar seperti ini, akan sangat sombong. Kalau mau membuat mereka patuh, takutnya harus berusaha lebih keras. Jam 8 malam. Tempat pertarungan adalah di perbatasan kota Jiangcheng. Anggota Mad Knife Gang sudah dari tadi berada di arena pertarungan. Mereka sangat bersemangat. Orang yang kira-kira berjumlah 2.000, memenuhi lapangan yang awalnya sangat luas menjadi sempit.
Para warga yang tinggal di sekitar sana, setelah mendapat berita akan ada dua gang yang bertarung, tidak berani lagi berjalan-jalan atau keluar rumah. Semuanya kembali ke rumah masing-masing, mengunci pintu dan jendela erat-erat. Tapi ada beberapa preman yang tidak layak untuk bergabung ke dalam dua gang besar itu, dan merasa sangat kagum. Mereka menganggap itu sebagai hal yang keren, ingin melihat keramaian, dan mengelilingi di sekitaran sana. Ingin melihat kejatuhan penguasa lama dan kebangkitan raja baru. Sedangkan polisi bersembunyi di tempat yang lebih jauh, mengepung tempat itu dan melihat apapun yang terjadi di arena pertempuran. Maksud Andrik Guan adalah asalkan kedua gang itu tidak membuat keributan terlalu besar, maka pihak polisi tidak akan ikut campur. Hanya akan menunggu hasil akhir, lalu menangkap pihak yang kalah. Beberapa polisi muda yang sangat percaya pada kebenaran, begitu mendengar perintah itu merasa tidak benar. Mereka mengira pihak polisi dan gang seperti itu saling berlawanan. Selama ada pertarungan, maka itu melawan hukum, kenapa tidak ditangkap? Menonton orang-orang bertarung, masih termasuk polisi apa mereka? Mengenai pikiran seperti itu, polisi yang sudah agak tua tentu tidak akan mempedulikan. Kebenaran sebenarnya sangat sulit ditentukan. Hanya ada sudut pandang, tidak ada kebenaran. Dalam suatu organisasi, mereka hanya perlu mematuhi perintah atasan, jangan banyak berpikir. Banyak sekali polisi. Crazy Sword melihat sekitar dan berkata pada Sandy yang berada di sampingnya. Tidak apa-apa. Yang malam ini memimpin adalah Stephen King, adalah teman lama bosku. Mereka tidak akan menyulitkan kita, kata Sandy. Setelah melihat jam, Sandy mengerutkan dahi, ada apa dengan Kelvin? Kenapa masih belum muncul juga? Baru saja berkata seperti itu, di jalan raya kejauhan, muncul belasan mobil dan berhenti di luar lapangan. Pandangan semua orang terarah ke mobil-mobil. Pintu mobil terbuka, kira-kira ada ratusan orang yang memegang pentungan berjalan ke arah anggota Mad Knife Gang. Hah, melihat hal itu, Crazy Sword dan Sandy menyipitkan mata dan menunjukkan ekspresi bingung. Anggota Mad Knife Gang juga saling memandang satu sama lain, berbisik-bisik dan merasa sangat bingung.